Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kulon Progo, apa kabarnya? Semoga senantiasa baik ya. Senang sekali saya Mali Miftah dapat kembali menjumpai Anda dalam program Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Program ini menjadi media diseminasi informasi persembahan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pemirsa, untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 tentunya banyak sekali persiapan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah menyiapkan generasi emas kita, sumber daya manusia yang berkualitas melalui penerapan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Nah, seperti apa upaya dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mewujudkan Kabupaten Kulon Progo yang layak anak? Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita. Yang pertama, sudah hadir bersama kita di sini penjabat Bupati Kulon Progo, Ibu Hajah Nimada Dwi Panti Indrayanti STMT. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak Mel. Iya, luar biasa di tengah kesibukannya. Alhamdulillah masih bisa menemani pemirsa yang ada di sini. Terima kasih banyak, Ibu. Kemudian hadir juga saya ditemani oleh Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Lusius Bowo Pristianto. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak Mel. Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya, luar biasa. Baik, pemirsa, tentunya hari ini kita akan ngobrol seru bersama dengan kedua narasumber kita tentang Kabupaten Layak Anak. Saya pengen ke Bu PJ terlebih dahulu nih, Bu. Dari pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo sendiri, apa kemudian kebijakan yang sudah ada nih, Bu, di Kulon Progo terkait dengan implementasi Kabupaten Layak Anak? Terima kasih, Mbak Amel. Kalau bicara masalah produk hukum, itu pastinya tidak hanya Kulon Progo ya, tapi di daerah lain tuh pasti sudah lengkap sekali ya. Termasuk kami sendiri di pemerintah Kabupaten Kulon Progo, bicara masalah perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, itu kami juga sudah ada perdanya. Kemudian sudah ada penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dan seterusnya sampai kepada pembentukan gugus tugas untuk Kabupaten Layak Anak. Misalnya instrumen yang tadi mungkin dari perda, dari peraturan bupati, sampai mungkin dari surat keputusan bupati dan lain-lain, itu sudah sangat lengkap. Cuman persoalannya bagaimana kemudian mewujudkan kondisi yang disampaikan Mbak Amel tadi, menyongsong Indonesia Emas dengan kemudian generasi-generasi yang diharapkan bisa kemudian membawa bangsa ini menuju ke kemakmuran ya, keberhasilan. Ini yang sebenarnya penting ya, karena produk hukum tidak akan berarti tanpa kemudian tereksekusi secara baik di lapangan seperti itu. Oke, jadi bagaimana produk hukum ini akhirnya bisa kemudian menciptakan suasana yang ideal begitu ya, seperti yang diharapkan begitu ya, Bu ya. Kadang-kala kan begini ya. Ini kan kita harus melihat dari dua sisi. Sisi pemerintah daerah dan sisi masyarakatnya. Pemerintah daerah merasa pede. Kita sudah lengkap nih instrumennya dari A sampai Z, mau bicara apa ada. Persoalannya masyarakatnya tahu nggak? Gitu. Produk hukumnya apa? Perlindungan yang seperti apa yang kemudian diharapkan? Terus kemudian ini kita bicara anak ya. Kadang kan anak itu dalam posisi objek bukan subjeknya gitu ya. Jadi apapun kemudian dia hanya sebagai pelengkap penderita dalam satu kondisi. Di mana kemudian ketika kita bicara produk hukum ini sendiri, terus siapa yang akan melakukan ini? Berarti kan secara semuanya, jadi tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya pembuat undang-undang, tidak hanya membuat produk hukum. Produk hukum ini jadi kewajiban pemerintah untuk menyusunnya, tapi bagaimana masyarakat juga memahami produk hukum. Ini yang selalu kadang-kadang kita kurang di situ, di sosialisasinya, bahwa hak-hak anak itu apa saja, kemudian yang dilindungi apa saja, yang diatur. Ya mungkin anak sendiri nggak tahu ya Pak Bowo ya. Saya ini punya hak apa sih? Punya hak selain dia anak dari ayah orang tuanya gitu, ayah ibunya gitu. Ya mungkin yang dia akan tuntut adalah bapak saya kok nggak ngasih ini, padahal dia perlu bisanya menuntut juga ke pemerintah daerah ketika kemudian dari sisi kebijakan itu tidak memihak kepada mereka. Gitu. Nah kemudian kalau saya harus seperti itu. Jalur saya seperti apa? Mungkin mereka juga tidak tahu bahwa misalnya dinas sosial saya harus berhubungan dengan siapa gitu lah ketika terjadi kasus-kasus tertentu. Nah ini yang sebenarnya penekanannya itu di situ. Jadi secara instrumen kita sudah lengkap, sudah ada semua. Dan
harapan besarnya ya memang harus diikuti, baik disosialisasikan secara luas, dan kemudian ini implementasinya seperti apa di Oke, baik. Ke Pak Bowo nih Pak, kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu PJ tentang ternyata Kabupaten Kulon Progo ini sudah lengkap instrumennya dari Perda, Perbub dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian pencapaian Kulon Progo sendiri di Kabupaten Layakan ini seperti apa Pak sampai saat ini? Terima kasih Mbak Amel. Jadi betul seperti yang disampaikan oleh Ibu penjabat Bupati tadi, bahwa dari sisi regulasi memang kita sudah relatif, bahasa saya sudah relatif komprehensif, lengkap, mulai dari kabupaten, dan bahkan hari-hari ini itu ada beberapa kelurahan Bu PJ yang sedang berproses untuk menyusun peraturan kelurahan. Ya, ini sedang berproses. Nanti sore saya janjian dengan salah satu kelurahan yang ada di Kulon Progo ini untuk memproses itu. Ini. Nah, kemudian soal capaian, memang Kulon Progo masih harus berjuang keras menuju kabupaten layak anak yang sebenarnya. Dari sisi graduasi, tingkatan gradasi, tingkatan capaian, Kulon Progo saat ini ada di posisi madya Pak, menuju nindya, karena madya kita tuh sebetulnya tinggal beberapa poin lagi penjabat menuju ke sana. Dan hari-hari ini tim kita di Kulon Progo ini sedang berjuang keras betul terkait dengan capaian itu. Ini menjadi bagian dari penyemangat agar Kabupaten Kulon Progo sungguh-sungguh menjadi kabupaten yang layak anak. Nah, tahun ini dilakukan penilaian ya Pak ya, 2024 tahun ini, iya, ya? Jadi nanti ini di bulan Juni itu nanti akhir dari upload bukti-bukti evidence yang kita miliki terkait dengan beberapa hal Kabupaten Layak Anak tadi. Dan hari-hari ini ada akselerasi yang cukup luar biasa. Di tahun ini Bu PJ terima kasih, mulai Januari kemarin kan kita kemudian punya UPTD PPA. Ini dari sisi kelembagaan. Kemudian beberapa kelembagaan yang strategis hari-hari ini sedang berproses. Ada yang sudah antri nyuwun tanda tangan Bu PJ ini, sudah di bagian hukum ini untuk kelengkapan itu. Tapi lebih daripada itu, yang paling penting bagaimana agar hak-hak anak itu terlindungi dengan baik. Kemudian anak-anak juga mendapatkan kesempatan pelayanan untuk bertumbuh kembang. Itu yang paling urgent. Kalau kemudian kita nanti ada gradasi madya, nindya dan sebagainya, itu bonus saja buat kita. Tapi yang paling penting anak-anak terlayani dengan baik untuk bertumbuh kembang. Jadi satu poinnya di sini ya jelas Kabupaten Layak Anak ini bukan hanya sekedar gelar, titel gitu ya Pak ya. Betul. Tapi memang benar-benar menjamin kemudian kemerdekaan anak, kemudian hak-hak terpenuhinya hak anak di Kabupaten Kulon Progo. Baik, dari Bu PJ, siapa saja sih Bu kemudian yang menurut Bu PJ ini harus turut andil nih Bu dalam upaya mewujudkan Kabupaten Kulon Progo yang layak anak? Ya seperti yang saya sampaikan di awal Mbak, ini kan tanggung jawab kita semua. Ya, tidak saja hanya yang membuat produk atau tidak saja orang tuanya gitu ya. Tidak hanya Pak Bowo ya Bu ya. Tidak saja OPD yang terkait gitu. Jadi ini kan bicara sistem ya, sistemik gitu ya. Jadi anak itu tadi saya bilang tadi gitu. Dulu kan objek ya, harusnya sekarang subjeknya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian semua unsur ya, baik pemerintah daerahnya, dari sisi lingkungannya ya. Jadi ya bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata ya, tapi semua sektor, semua pihak gitu. Ini juga harus bertanggung jawab terhadap keberadaan atau perlindungan anak dan eksistensi anak itu sendiri gitu ya. Kadangkala itu sekarang anak itu ukurannya mau sampai berapa sih tahun gitu, dia masih disebut anak kan gitu ya. Jadi sepanjang dia masih di bawah pengasuhan ya atau orang tuanya ya. Sekarang kan ya baru aja kan kemarin kita lihat ada kejadian pembulian di sekolah yang khusus itulah ya, salah satu sekolah, ini kemarin sempat hype juga di berita gitu ya. Itu kan itu sudah berlanjut lama gitu. Ini ya kita mau salahkan siapa? Salahkan sekolahnya, salahkan teman-temannya atau apa gitu kan? Itu harus kita evaluasi. Evaluasi itu bukan menyalahkan, oh ini OPD-nya yang nggak kurang ini, oh dinas pendidikannya yang kurang.
Kalau semua seperti itu nggak selesai masalahnya, kan di situ. Dan kita kadang jarang mendengarkan apa maunya anak kan gitu. Iya. Ya kan? Jadi kadang kalau kita sudah merasa kita tuh lahir duluan, kita tuh lebih banyak pengalaman, lebih tahu gitu. Terus si anaknya, waduh ini gimana gitu kan? Udah blokadenya udah tinggi nih. Gitu ya, terus anak mau ngomong udah nggak berani dulu gitu. Kan pengalamannya lebih. Nah ini jadi kadang, nah ini yang ya seperti yang Pak Bowo sampaikan, salah satu kriteria dari penilaian Kabupaten Layak Anak adalah evidence. Kita mungkin sudah berbuat, cuman buktinya di mana kan gitu. Itu hanya sedikit selisih itu saja. Kemudian memberikan kesempatan anak untuk bersuara di mana? Di forum-forum sebenarnya. Ketika bicara musrenbang, kita kadang suka lupa kan mengundang mereka, anak kecil ngapain gitu. Suaranya apa? Mungkin dia pingin mengutarakan sesuatu begitu. Dia pingin ada fasilitas tertentu untuk kenyamanan mereka gitu. Tidak hanya di ruang pembelajaran saja ya, mungkin di ruang-ruang kemasyarakatan pun gitu, mereka perlu terfasilitasi untuk itu gitu. Nah ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama untuk itu gitu. Oke, kita fasilitasi, tapi kita tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk kemudian apa maunya mereka seperti itu gitu. Jadi kalau anak sebenarnya kalau sudah nyaman sebenarnya baik semua kok. Iya, jadi sebenarnya dalam pantauan, dalam apa istilahnya, mereka merasa aman gitu ya. Mereka mau beraktivitas aman, mereka mau mengeksplor kemampuannya. Iya, jadi terfasilitasi, ada hobi mereka yang tersalurkan dengan baik gitu. Nah itu yang sebenarnya keterlibatan semua pihak itu, baik dia sektor pemerintah, swasta, masyarakat, kelembagaan maupun di keluarga sendiri. Seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang kita juga prihatin ya Pak Bowo ya, untuk Kulon Progo sendiri, untuk kondisi anak gitu ya, yang sesuatu masalah yang melibatkan anak ini cukup besar gitu ya, dari sisi statistik ya. Walaupun besarnya tuh bukan ratusan gitu. Ya besarnya dalam angka bukan, tapi ya kita harus itu menjadi concern kita semua gitu. Persoalan-persoalan apa yang kemudian timbul, meminimalisir itu. Contohnya adalah misal perkawinan di bawah umur. Kan persoalan lagi ini. Ini apa? Kita nggak bisa juga menyalahkan si A si B gitu ya. Kemudian kita beda. Sekarang kan teknologi semakin maju, kita nggak bisa memprotek itu mungkin dari sisi. Nah kita mungkin penyaluran hobi dan lain kurang, sehingga mungkin akhirnya ke arah situ ya Bu ya. Iya, itu kita yang harus kita telisik lagi ya, problemanya apa. Mungkin tidak hanya cuman bicara kurang pemahaman orang tua di dalam mendidik juga gitu, tapi lingkungannya seperti apa gitu. Ini yang kemudian bicara akhirnya stunting tadi itu. Itu panjang itu. Arahnya kemana-mana ya Bu ya. Jadi kayak mata rantai yang tidak selesai gitu. Iya, diurut seperti itu. Oke, nah mungkin Pak Bowo bisa memberikan gambaran nih Pak dari Dinsos P3A tadi sempat disampaikan oleh Bu PJ begitu ya. Ternyata di Kulon Progo ini juga masih ada banyak kasus begitu, masih ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Seperti apa Pak gambaran kasusnya? Kasus kekerasan terhadap anak, KTPA istilahnya, istilah teknisnya kawan-kawan itu memang masih saja terjadi di Kulon Progo ini. Memang betul seperti yang disampaikan Bu Madi tadi, tidak kemudian dari sisi statistik itu menjadi ratusan begitu, tapi dari tahun ke tahun itu masih di bentangan 50-60 itu masih yang ditemukan terdeteksi, gitu ya masih Pak, ditemukan. Persoalan kekerasan ini kita tidak bisa bilang cuma satu atau cuma dua, karena ini persoalan keselamatan, persoalan tumbuh kembang. Jadi kita tidak boleh cuma satu, tidak boleh, karena ada satu kasus itu menjadi kasus besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa perilaku statistik kekerasan itu fenomena gunung es. Jadi betul yang nampak di catatan itu ada
Berapa 50, 60, tapi sebetulnya ya. di bawah itu ada gumpalan besar yang tidak terlihat. Ini ada persoalan warga masyarakat yang masih belum sepenuhnya memiliki kesadaran terkait hal itu. Kadang-kadang terjadi kasus kekerasan itu kemudian tidak terdeteksi bahwa itu kekerasan. Karena pemahamannya mungkin kekerasan kalau dipukul, dicubit gitu ya. Padahal tidak hanya itu ya Pak ya. Tidak hanya itu. Ini sesuatu yang memang harus dan menjadi concern kita untuk semacam KIE lah, semacam memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada semua pihak. Ini menjadi tantangan besar kita semua, karena beberapa pekan terakhir ini kami mencoba menyasar segmen-segmen yang harusnya ikut terlibat di konteks perlindungan anak ibu itu. Kemudian dari hasil diskusi kecil itu, kalau boleh ini dianggap sebagai sebuah uji petik begitu, beliau terkaget-kaget, oh iya toh saya mestinya ikut di situ toh gitu. Nah padahal itu mestinya beliau itu pegang peran kunci di soal perlindungan anak, tumbuh kembang anak ini. Mereka belum sadar Ibu kalau ternyata saya tuh mestinya serius di situ gitu ya. Itu belum. Ini masih, sehingga memang kami mencoba hari-hari ini, termasuk terima kasih ini hari ini ada, ini bagian dari upaya kita semua di Pemkab Kulon Progo untuk mengadakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan terhadap anak ini, karena memang masih luar biasa. Sekian hari yang lalu saya mendapatkan dari informasi dari sebuah narasumber penjabat bupati, yang ini baru saya uji betul data ini benar apa enggak. Ini dari kedudukannya kami masih memvalidasi data ini, bahwa konon ceritanya, saya pakai bahasa konon karena memang kami belum mendapatkan validasi datanya, itu kekerasan terhadap anak itu 80% itu justru terjadi di rumah tangga, menurut narasumber itu. Dari orang-orang terdekat. Iya, orang-orang terdekatnya. Ini kan luar biasa. Nah ini sehingga ini menjadi pekerjaan besar, bukan pekerjaan sederhana, karena kemudian banyak ternyata anak-anak kita tuh yang hidup tidak dengan jati dirinya sebagai anak tadi Ibu sampaikan tadi, tapi hidup dengan bayang-bayang ketakutan orang tuanya, seniornya, siapa itu hidupnya di bawah bayang-bayang orang. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Untuk kita kembali ke penilaian KLA tadi Pak. Jadi di tahun 2024 ini kan Kulon Progo siap untuk ikut penilaian KLA lagi, nanti semoga hasilnya terbaik begitu ya Pak ya. Nah, klaster penilaiannya sendiri seperti apa sih Pak untuk KLA? Oh iya, jadi di KLA ini kan ada 5 klaster plus 1 yang tidak masuk klaster, tetapi kemudian domainnya domain di bahasanya masih belum Kapanewon ya, karena ini kan regulasi pusat, kecamatan layak anak dan desa Kalurahan layak anak tempat kita ya Pak ya. Itu jadi yang pertama itu hak sipil dan kebebasan dari anak itu. Ini menjadi kunci, termasuk kartu identitas anak, ada akta kelahiran dan sebagainya. Ini kalau di Kulon Progo relatif sudah relatif ya, Pak, ya? Baik, itu relatif baik, karena layanan-layanan cukup progresif di bidang itu di Pemkab Kulon Progo. Kemudian lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Lingkungan keluarga ini yang seperti saya sampaikan tadi, rentannya ternyata seperti itu. Ini kerentanannya pengasuhan rumah tangga ini, sehingga Bu PC ini kami sedang fokus betul membangun Puspaka, pusat pembelajaran keluarga. Ini kita baru mati-matian untuk punya pusat pembelajaran keluarga ini, karena begitu pentingnya segmen ini. Kemudian yang klaster 3 itu persoalan kesehatan. Ya, kesehatan tadi Ibu menyinggung soal stunting dan sebagainya tadi, itu kurang lebih arahnya ke sana, dan ini kita juga habis-habisan di bagaimana agar di sisi kesehatan anak ini sungguh-sungguh teradvokasi dengan baik. Kemudian pendidikan, Nah, ini tadi yang menarik, Ibu menyinggung kecil tadi, ternyata masuk di klaster tulang punggung di pusat, karena pemanfaatan waktu luang anak. Ini yang tidak sederhana. Pemanfaatan waktu luang ini ya bisa dengan kegiatan budaya atau apa, biar kemudian tidak salah arah pergaulan gitu ya Pak ya. Berarti harus ada ruang-ruang khusus nih untuk anak menyalurkan bakat hobi. Ternyata
waktu luang anak ini kalau tidak dimanage dengan baik bisa salah, bisa salah, kemudian efeknya menjadi sangat panjang ya Pak sangat ya. panjang, sangat negatif. Kemudian perlindungan khusus ini terutama terkait dengan apa ya, kalau sudah terjadi kekerasan ini misalnya, kemudian ada berhadapan dengan hukum, kita berupaya untuk mengadvokasi, melindungi dan sebagainya. Ini di Kulon Progo relatif baik Ibu. Jadi ini kita upaya habis-habisan, teman-teman itu juga FOS di bidang itu. Jadi kita semaksimal mungkin kalau ada anak berhadapan dengan hukum, kami mencoba untuk mendampingi sedemikian rupa. Karena memang kalau sudah apa ya, bahasa Jawanya itu wis kebacut ke arah itu, kemudian terpaksa anak itu berhadapan dengan hukum, ya itu harus mendapatkan perlindungan dengan baik. Iya, harus didekati dengan cara anak-anak, harus didekati dengan cara anak-anak. Kemudian yang lain-lain tadi saya bilang bahwa KLA ini kan tidak bisa hanya kabupaten saja, harus sampai ke Kapanewon, sampai ke kelurahan. Dan saya terima kasih beberapa kelurahan ini cukup aware dengan hal ini. Sambil contoh satu misalnya di Tanjung Harjo Nanggulan Ibu ini sedang berproses membangun ruang bermain ramah anak. Ya, karena kita membangun ruang bermain ramah anak, taman dan sebagainya itu kadang-kadang pemilihan vegetasi aja kita masih keliru kadang-kadang Ibu. Yang ramah dengan anak itu kadang-kadang belum, masih di situ ada vegetasi, ada tanaman duri-durinya. Jadi public space-nya harus ini juga ya Pak ya. Terlalu dekat dengan jalan utama misalnya. Nah ini hal-hal kecil yang kadang-kadang kalau kita tidak bersama-sama membangun kesadaran ini tidak menjadi prioritas perencanaan dari awal. Ini hal-hal kecil semacam ini. Kurang lebih itu Mbak Amel. Luar biasa. Itu tadi secara penilaian klasternya memang seperti itu. Tapi secara sederhana nih saya pengen dengar dari Bu PJ begitu kami. Seperti apa Bu gambaran dari Bu PJ begitu ya. Ini gambarannya untuk masyarakat umum juga. Kabupaten Layak Anak itu gambarannya seperti apa sih gitu? Ya, tadi ya Kabupaten Layak Anak. Jadi mendudukan anak itu sebagaimana mestinya gitu. Bukan sebagai objek semata ya, korban kadang-kadang juga ya gitu. Tapi bagaimana kemudian mengintegrasikan semua elemen itu, baik dia di pemerintahan, di masyarakat, dunia usaha, maupun kemudian kita bicara dari sisi media massa, ya kan? Itu kan mungkin sekarang kan medsos itu luar biasa ya, ya. Kadang mencari keuntungannya, mereka kemudian bicara banyak. Ada loh mainan-mainan. Ya saya tuh kan banyak perhatikan ya, mainan-mainan ternyata iklannya itu tidak bagus gitu. Jadi dia kayaknya mainan gitu, tapi kan biasanya diselingi ada iklan dari itu dia. Nah ini yang gimana kemudian secara bersama-sama ini kita mempunyai komitmen, mengintegrasikan komitmen yang sama untuk kemudian menciptakan ini. Nah kalau sudah seperti itu tidak hanya cuma bicara dari sisi aspek penilaian saja ya Pak ya. Itu kan itu kan saya bilang ketika bonus ya, ketika sama dia besok Nindya dan seterusnya itu bonus. Tapi bagaimana kemudian semua elemen masyarakat itu menciptakan kondusivitas anak, menempatkan anak pada tempatnya, memberikan kesempatan bagi mereka untuk bersuara, dan kemudian suara itu tidak hanya kemudian didengarkan, tapi kemudian bagaimana kita mencari solusi untuk mereka gitu, menempatkan. Jadi ya itu sebenarnya esensinya gitu. Kalau seperti itu semua udah gampang, tinggal penilaian kabupaten itu kan sudah ada ininya ya. Kita tadi seperti ini administrasinya ini, evidennya ini, buktinya ini, buktinya ini. Kita sudah melakukan, tapi kita tidak melakukan secara sisi administrasi dan evidennya kita yang nggak dapat juga, ya kan ya Pak ya. Kita kesalahannya kemarin sebenarnya kita bisa ya kemarin itu. Cuman kan seperti itu. Jadi kadang kita sudah melakukan, tapi contohnya mungkin orang pusat apa gitu, buktinya apa gitu ya. Kelupaan dari sisi administrasinya itu. Tapi esensi besarnya itu tadi ya, mengintegrasikan komitmen dari segala semua pihak gitu. Untuk bagaimana kemudian menempatkan anak ini pada tempatnya, memberikan rasanya nyaman bagi aman nyaman ya bagi mereka gitu. Contohnya juga begini ya, kadang
anak itu kalau nggak juara itu nggak the best gitu. Ya. Kan dia jadi ini kekerasan tuh bukan cuman bicara kamu ditablek sakit dicubit gitu. Lebih sakit itu kalau sakitnya tuh di sini loh. Gitu ya. Lebih sakit kamu itu kok nggak seperti kakakmu. Kamu itu kayak gitu. Itu kejadian juga soalnya itu contoh ya. Jadi kan kadang-kadang kan orang tua kan begitu ya, suka membanding-bandingkan. Nah, itu padahal anak tuh beda-beda. Walaupun dalam satu kandungan ya, satu kandungan ibunya sama gitu, Bapaknya tapi sama. belum tentu sifatnya sama gitu antara anak pertama sampai seterusnya begitu. Kadang ya pemahaman terhadap itu yang sebenarnya kita perlu sampaikan, termasuk itu tadi ya, pengawasan itu juga menjadi hal yang sangat penting ya. Sekarang kan semua udah pada sibuk nih, bapak ibunya sibuk kerja gitu, anak dititipkan tetangga atau mbaknya gitu ya, dan sebagaimana ya jangan disalahkan juga seperti hal itu kan ya. Bagaimanalah kita bisa menyelesaikan itu penyediaan fasilitas-fasilitas publik untuk anak. Tadi kan Pak Bowo sudah menyinggung ya, taman bermain anak ada spesifikasi. Sekarang kalau ibu kantoran, nah kayak gitu kan, ibunya kantoran gimana dong? Masa dititipin di taman gitu kan? Ya pastinya juga harus ada. Sekarang kan kantor-kantor juga untuk khususnya yang pelayanan publik ya, itu juga ada pojok-pojok spot bermain gitu ya Bu ya. Untuk juga anak tidak bete nungguin orang tuanya ngurusin sesuatu gitu. Ya saya kira dari hal-hal yang kecil seperti itulah gitu kita bisa tahu gitu. Bisa dalam artian ini. Kemudian dalam forum-forum tertentu, pengambilan keputusan ya. Forum-forum pengambilan keputusan. Nah, kita kan kadang tidak mengikut sertakan mereka pada saat pembuatan perencanaan. Ya, kadang-kadang sudah jadi, nih kamu harus begini nih, gini. Kok ya nggak cocok ya dengan kan gitu ya. Nah, ini mestinya harus diikutkan dari awal proses pembuatan awal tadi ya, perencanaan. Dari dokumen perencanaan sampai kemudian diikutin apa gitu. Kan tidak bisa juga kita yang dewasa ini memahami apa yang maunya mereka. Kan seperti itu. Ya itu sebenarnya esensi besarnya di situ, tadi bonus lah itu kalau dapat predikat itu ya Bu ya. Nah, oke. Baik, tadi sempat Bu Peci juga menyinggung tentang bagaimana kemudian anak ini diberikan ruang untuk mereka dapat berpartisipasi begitu ya Pak ya, dalam perencanaan pembuatan regulasi, kemudian juga dalam pembangunan begitu. Nah, kemarin nih kayaknya dengar-dengar ada kongres anak juga ya Pak ya, yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo. Ini menjadi media yang sepertinya menarik Pak untuk kemudian anak bisa bersuara, belajar berpendapat juga. Nah, seperti apa Dinsos Pak kemudian mengakomodasi kegiatan-kegiatan seperti itu? Iya, ini menarik Bu PJ. Jadi pada pekan kemarin hari Sabtu, pekan yang lalu itu Forum Anak Kulon Progo itu mengadakan semacam kongres gitu, kongres anak. Kongres anak. Iya, di ini kita fasilitasi di salah satu ruang rapat kita di Pemda ini, dan saya juga berterima kasih karena Bu Ketua Dewan, Bu Akhid itu juga berkenan menunggui proses itu. Kemudian Pak Sekda juga, saya sendiri tentu ikut menyertai, dan keren sekali. Anak-anak itu dari utusan seluruh penjuru Kulon Progo itu datang, kemudian memang ada semacam diseminasi di awal, tapi kemudian disertai, kemudian mereka berkongres berpendapat. Yang menarik Mbak Amel ini, ketika mereka bergulat dalam diskusi untuk menelurkan sebuah petisi dalam tanda kutip pendapat itu, orang yang di atas usia 18 nggak boleh ikut masuk di situ. Oh gitu ya, Pak? Termasuk saya keluar Bu dari situ. Nggak boleh selama sekian jam, durasi sekitar 2-3 jam itu pure hanya anak-anak dari utusan berbagai kawasan yang ada di Kulon Progo ini, dari sekolah-sekolah, dari kelompok Karang Taruna dan sebagainya, itu mereka berdinamika, berdiskusi, dan yang keren menghasilkan ada semacam keputusan, kesepakatan gitu ya Pak ya? Bahasanya suara anak Kabupaten Kulon Progo. Ini keren banget. Jauh di luar ekspektasi yang saya bayangkan nanti akan menelurkan keputusan semacam apa itu. Jadi ada 10 keputusan. Salah satu
yang menarik itu juga keputusannya itu memohon agar para pihak itu memberikan ruang untuk kesempatan berkreasi, pemanfaatan waktu luang tadi yang memang itu menjadi titik krusial bagi perkembangan anak zaman sekarang. Ketika lepas dari sekolah, kemudian juga belum ditangkap oleh keluarga. Nah, ini ada sisi-sisi ruang kosong bagi anak itu. Kemudian kalau boleh sedikit saya singgung, karena ada 10 tentu saya tidak bisa menghafal ya 10. Yang keren itu menyinggung soal kartu identitas anak tadi juga. Kemudian soal puspaga, mohon ada puspaga. Ini gayung bersambut. Kebetulan kami sedang memproses, kita sedang berproses pembentukan puspaga. Kemudian juga tentang Ardukas itu kan tentang bagaimana pusat-pusat remaja itu kemudian mendukung upaya kesejahteraan anak sehat dan keren, jauh dari pikiran yang ada di kami. Ternyata anak itu kalau diberikan ruangan, itu ruangan dalam tanda kutip tentu itu bisa menelurkan pikiran-pikiran yang luar biasa. Eksplorasinya luar biasa. Dan kami juga mendorong di kelurahan-kelurahan nanti kalau ada proses-proses musrenbang atau musyawarah yang lain, tidak melulu musrenbang, tapi sebuah musyawarah yang nanti akan menelurkan keputusan publik, itu anak juga ikut dilibatkan di situ. Ini bukti dan nanti akan dikirim ke Bu Peci ini dalam proses. Ini keren Bu, ini hasilnya ada 10 suara anak Kabupaten Kulon Progo. Ini kemarin saya dibocori draftnya ini. Kemarin saya dibocori draftnya. Ini keren betul itu. Oke, baik ya. Baik, saya ke Bu PJ lagi nih Bu. Boleh diberikan pesan atau harapannya untuk pihak swasta, tidak hanya pemerintah ya Bu ya, tapi juga pihak swasta dan juga masyarakat dan juga lembaga-lembaga lainnya. Bagaimana nih upaya yang harus kita lakukan untuk kemudian mewujudkan Kulon Progo ini yang layak anak? Monggo pesannya. Mbak Amel, untuk dunia usaha ya. Jadi bagaimana juga harus memperhatikan ruang dan hak anak ya. Kadang kok di mana gitu kan gitu. Kalau dunia usaha apa keterlibatan anak banyak gitu. Ketika dari sisi misalnya tenaga kerjanya ya, kan pasti ada ibunya di situ. Mungkin masih punya balita masih ini. Bagaimana memberikan? Saya kemarin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu mengunjungi satu industri garment bagus, dalam artian dia punya program-program yang di situ untuk fasilitas ibu anak itu tercukupi sekali. Ya, termasuk bapaknya itu bagaimana memperhatikan. Jadi apa ya istilahnya itu ya. Jadi ayah apa ya istilah dari sana itu ada. Saya bilang ini apa? Oh ya, supaya juga dia tidak hanya bekerja saja tapi juga memperhatikan keluarganya, termasuk memberikan cuti gitu loh. Nah, sebenarnya kan apa buahnya dengan ada dong gitu kan. Jadi cuti untuk melahirkan, memperhatikan, memberikan ruang space untuk mereka, bagaimana kemudian anak itu juga bisa diperhatikan gitu kan. Pekerja itu ya. Jadi pekerja anak maksud saya gitu. Ini kan kalau kita bicara melarang dari sisi ekonomi mungkin ada kemendesakan mereka gitu. Jadi diterima salah, nggak diterima juga salah. Betul. Gitu. Nah, ini kan mungkin apa yang kemudian harus mereka perbuat ya, itu kan mungkin perlu disesuaikan dengan si anak itu sendiri. Mungkin bobotnya juga tidak seberat yang orang dewasa lakukan. Betul. Kan sebegitu ya. Ya kita tidak pungkiri lah ya, dalam artian ya masyarakat kita belum semuanya sejahtera gitu ya. Kita nggak bisa desakan-desakan. Iya kan nggak mungkin juga kita bicara kamu nggak boleh kerja, kamu masih anak-anak. Harusnya kan memang seperti itu. Tapi ketika kondisi keluarga itu tidak memungkinkan, mau bagaimana? Sehingga dunia usaha ini yang kemudian yang harus memperhatikan itu. Kemudian masyarakat bagaimana menempatkan anak ini. Wah, biasa kan kadang-kadang masih anak-anak, wah itu mereka seperti yang disampaikan Pak Bowo, pemikiran mereka ternyata luar biasa.
Tapi bagaimana kemudian masyarakat menghargai pemikiran itu? Yeah. Termasuk begini kan, mereka sudah bicara petisi atau apapun ya, mungkin satu hal yang tercurahkan ya di dalam tulisan dan segala macam. Hanya sekedar dibaca atau kemudian bagaimana? Itu akan harus ada penyikapan juga. Masyarakat menyikapinya seperti apa? Itu kan menjadi hal yang sangat penting. Jadi tanggung jawab anak untuk yang sekarang sampai dengan masa depan, ya mungkin dia dari prosesnya kan juga, ya itu tidak hanya orang tua, tapi semua pihak, termasuk kita bicara media sosial ya, media massa, bagaimana juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang mungkin lebih dengan bahasanya ya, berpihak kepada anak begitu ya Bu ya. Berpihak kepada anak. Karena kan ya kadang-kadang kan juga tampilannya kekerasan dan segala macam. Itu akan menjadi contoh. Sekarang begini ya, orang tua mungkin ini cuma cerita ya, menggambarkan saja ya. Ini divorce ya, cerai. Mereka kan hanya mikir hati mereka. Hatinya ibunya hanya hatinya bapaknya, tapi tidak pernah memikirkan hati anaknya. Ya kan? Tapi kan adalah saya dari keluarga divorce gitu ya, gitu baik-baik saja. Oke, itu pada saat anaknya memang mentalnya udah bagus ya, udah bisa menerima semua perubahan kondisi. Tapi ada yang juga kemudian bicaranya, kok saya dalam kondisi yang seperti ini. Betul. Nah kayak gitu. Itu belum lagi nanti kalau ibunya dapat bapak lagi yang baru, ibunya itu kan problematik. Betul. Si anak ini pernah nggak diperhatiin? Pernah nggak kemudian dia bicara ada perubahan yang signifikan di dalam keluarga? Apapun itu keluarga yang mungkin yang bersumbernya di situ. Ketika intinya itu sudah baik, nyaman, dia dengan pondasi yang kuat, saya kira ketika dia bicara di luar ini dia sudah punya tameng yang bagus gitu untuk bisa menyelesaikan kondisi apapun. Tinggal kita berikan hak mereka, hak bersuara misalnya, hak untuk berkontribusi, memberikan eksistensinya mereka. Seperti itu ketika dia bicara di luar. Ketika di dalam, tumbuhkan itu pondasi itu ke anak supaya anak benar-benar bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga kalau di luar dia tinggal menunjukkan potensi diri dia seperti apa. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu PJ. Kemudian saya pengen yang terakhir ke Pak Bowo ini Pak. Bagaimana kemudian akselerasi yang dilakukan dari Dinsos ini sebagai promotornya Kabupaten Layak Anak ini untuk kemudian menggenjot dan mewujudkan Kulon Progo sebagai Kabupaten Layak Anak? Yang pertama kami melakukan koordinasi perkuatan koordinasi di berbagai lini, tidak saja di dalam koordinasi antar OPD yang ada di Kulon Progo, karena tidak dipungkiri bahwa tidak juga semudah itu untuk menyatukan ritme kesadaran bersama, awareness bersama terkait dengan bahwa anak ini butuh diadvokasi untuk tumbuh kembang. Itu tidak semudah itu, tapi itu terus menerus kami lakukan agar ada ritme yang sama, atmosfer yang kondusif untuk tumbuh kembang anak. Kemudian juga kami hari-hari ini juga komunikasi sangat intensif dengan kawan-kawan NGO yang punya concern di dunia tumbuh kembang anak luar biasa. Kalau kita tidak bekerja sama dengan kawan-kawan NGO itu, kita pasti bahasa Jawanya kepontal-kepontal yang menyikapi situasi yang ada. Kami berterima kasih sekali dengan beberapa teman yang concern di bidang ini. Saya tidak akan menyebut salah satu NGO, tetapi banyak yang bahkan sampai kemarin sore itu kami ngobrol asik dengan kawan-kawan NGO itu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya dengan kawan-kawan dunia swasta, pengusaha dan sebagainya. Mohon restunya Bu PJ, ini kita sedang berproses juga untuk membentuk APSAI, Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia. Ini sedang kami upayakan minggu-minggu ini, hari-hari ini, mudah-mudahan nanti bisa segera terwujud di Kulon Progo, kebentuk APSAI, Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia. Ini kami mencoba komunikasi door to door Bu PJ, kami lakukan bahkan dengan kawan-kawan
paguyuban pedagang di sekitar alun-alun Wates Alwa ini. Kami juga kemarin ngobrol panjang lebar dengan mereka, dan terima kasih, ternyata kawan-kawan yang pedagang di situ juga punya perhatian yang jauh di luar bayangan saya. Kadang-kadang bahasa sederhananya, kalau ada anak-anak bermain sudah kelewat waktu itu dengan bahasa mereka tentu bali wes bengi gitu. Nah, itu kan bentuk perhatian publik kepada tumbuh kembang anak. Ini gotong royong ini yang harus diwujudkan, bukan kemudian ada pikiran wah luweh dudu anakku gitu, anak gitu ya, Pak. Gitu ya. Tapi ini publik ini harus diedukasi betul agar tidak jangan kemudian mbuh ra weruh itu anakku, anak sapa, tapi kemudian perhatian publik warga masyarakat ketika ada anak yang kemudian di segmen lepas dari sekolah tapi belum tertangkap di keluarganya, ada jeda ruang, ini yang titik krusialnya di situ. Kemudian anak-anak bisa mendapatkan apa saja di situ. Apa saja itu bisa mendapatkan hal-hal yang baik, tapi bisa saja hal-hal yang tidak baik itu bisa dapat di jeda ruang kosong itu. Dan ini peran masyarakat di situ sangat besar. Ya, saya kembali mencontohkan dan terima kasih kepada kawan-kawan di pedagang di alun-alun Wates yang notabene itu juga menjadi ruang bermain bagi anak-anak itu ya, dengan kalimatnya mereka bali wes bengi gitu ya. Itu kan itu menarik, ini bisa dikembangkan di tempat-tempat yang lain, maksudnya tempat-tempat publik yang lain. Oras wes mbuh sing penting jajan ning nggonku bayar gitu ya. Bukan seperti itu. Ini betul-betul sesuatu yang bagi saya itu hanya dengan 3 kata itu bali wes bengi itu, wah itu luar biasa Bu PJ, itu luar biasa itu perhatian dari warga ini. Jadi ini ya harus membangun sinergi dengan seluruh segmen masyarakat. Saya kira itu Mbak Amel. Baik, terima kasih banyak Pak Bowo, terima kasih banyak Bu PJ. Obrolannya hari ini menarik. Lain waktu semoga kita bisa ketemu lagi dan ngobrol lebih banyak lagi juga tentunya. Ya, dan demikian tadi pemirsa podcast Opsiku untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Amalia Miftah mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.